Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi di Tia Yandita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas materi pendidikan Pancasila bab 2 tentang Aku Patuh Aturan. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu yuk materinya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu aturan sekolahku. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sekolah, kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan negara. Di sekolah ada aturan yang harus kamu patuhi. Sebagai peserta didik yang baik, kamu harus mematuhi aturan di sekolah. Aturan itu dibuat agar kegiatan di sekolah berjalan dengan baik dan tertib. Peraturan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis di sekolah adalah berbaris di depan kelas, piket kelas, belajar di kelas dengan tertib, datang ke sekolahan dengan tertib, dan lain-lain. Sedangkan peraturan tidak tertulis di sekolah contohnya menghormati orang yang lebih tua, tidak bersuara keras di tempat umum, mengucapkan tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Selain itu menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari apa saja peraturan di sekolah. Nah sekarang kita lihat yuk apa saja pelanggaran aturan yang ada di sekolah. Ini gambarnya, silahkan kalian perhatikan. Dari gambar pelanggaran aturan ini, manakah yang pernah kalian atau teman kalian lakukan? Nah, sebaiknya jangan dilakukan lagi ya. Nah, anak-anak, selain di sekolah, peraturan ada di mana saja karena tujuannya untuk menertibkan kondisi lingkungan sekitar. Anak-anak, berikut adalah contoh peraturan di rumah, di sekolah, dan dari lingkungan sekitar. Untuk di rumah ada membantu orang tua memasak, merapikan tempat tidur, makan bersama keluarga. Sedangkan peraturan di lingkungan sekitar ada melakukan ronda malam dan menyeberang jalan di zebra cross. Nah, selebihnya adalah peraturan di sekolah, yaitu berbaris di depan kelas, piket, belajar dengan tertib di kelas, dan datang ke sekolah tepat waktu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu kesepakatan sekolahku. Setiap sekolah memiliki aturan sendiri. Aturan tersebut memiliki sanksi atau hukuman yang dibuat berdasarkan kesepakatan warga sekolah. Berikut adalah contoh kesepakatan di kelas yang biasa dibuat di awal tahun pelajaran. Apakah kelas kalian membuat kesepakatan seperti ini? Kalau sudah membuat, sangat baik sekali untuk ketertiban kelas. Silahkan kalian perhatikan ya contoh kesepakatan kelas pada gambar. Kesepakatan kelas atau peraturan kelas harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Aturan itu wajib dipatuhi oleh semua siswa agar suasana kelas nyaman dan damai. Orang yang melanggar kesepakatan akan mendapat sanksi yang telah disepakati. Menjalankan aturan terasa ringan jika dikerjakan dengan tulus dan ikhlas. Manfaat dari aturan kelas adalah kelas menjadi nyaman, aman, tertib, bersih, dan rapi. Selain itu, peserta didik juga akan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan saling menyayangi satu sama lain. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu hak dan kewajiban di rumah. Nah, anak-anak harus tahu dulu apa perbedaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Kita baru boleh meminta hak jika kewajiban kita sudah dilakukan dengan baik. Berikut adalah hak anak di rumah.
yaitu yang harus kalian dapatkan dari orang tua kalian di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang, kedua, didampingi saat belajar, yang ketiga, mendapatkan pendidikan, dan yang keempat, mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan kewajiban anak-anak di rumah, atau dengan kata lain yang harus kalian lakukan, adalah belajar, membantu orang tua, hormat pada orang tua, dan mematuhi peraturan di dalam rumah. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Nah anak-anak, sebagai pelajar Pancasila, kamu harus selalu mengamalkan nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap peserta didik untuk melaksanakan aturan dan kewajiban-kewajibannya di sekolah. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk kewajiban dan hak kalian di sekolah. Pertama, kita lihat dulu kewajiban, yaitu yang harus kalian lakukan di sekolah. Yang pertama, piket kelas, kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ketiga, mendapatkan prestasi di sekolah, yang keempat, hormat pada guru, dan yang kelima, belajar dengan tertib. Sedangkan hak kalian di sekolah atau yang harus kalian dapatkan di sekolah adalah mendapatkan bimbingan belajar dari guru, mendapatkan perlindungan di sekolah, dan mendapatkan kasih sayang dari guru. Yang harus kalian lakukan pertama adalah kewajiban. Setelah kewajiban kalian lakukan, baru kalian berhak mendapatkan hak kalian di sekolah. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.